Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Sang Pencipta semesta. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sahabat yang berbahagia, menjadi bahagia mungkin adalah sesuatu yang paling ingin diraih oleh setiap manusia. Ya, memang siapa coba yang gak mau bahagia? Bahkan kebanyakan dari orang yang ingin memperoleh kebahagiaan itu menghalalkan segala cara. Tapi coba perhatikan, nggak sedikit juga mereka-mereka yang ingin menjadi bahagia, tapi selalu berada dalam kesempitan hidup. Memang banyak kutipan dan moto tentang hidup bahagia yang seakan-akan mudah untuk kita praktikkan. Tapi tetap aja, itu hanya sebatas kata-kata. Menjadi bahagia, mungkin kita bisa belajar dari Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang dianggap sebagai 5 kaisar yang baik, sekaligus the philosopher king. Dia nggak cuma kaisar, tapi juga penganut Stoik, salah satu mazhab filsafat Yunani kuno yang mengajarkan kaumnya tentang bagaimana cara hidup bahagia itu. Marcus Aurelius semasa hidupnya menulis semacam catatan harian yang kemudian dibukukan dengan judul Meditation. Dari buku ini, kita bisa banyak belajar tentang apa dan bagaimana hidup bahagia itu. Ada beberapa kalimat yang menarik bagi saya. Dia bilang, segala sesuatu seperti kuda dan anggur itu diciptakan untuk tugas tertentu. Lantas untuk tugas apa engkau diciptakan? Nah, ini pertanyaan yang sangat filosofis menurut saya. Karena seketika itu juga menyadarkan kita sebagai manusia bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang memang diberikan tugas tertentu di dunia. Kemudian dia juga bilang, tubuh dan semuanya itu berubah-ubah bagaikan sungai. Jiwa bagaikan mimpi dan kabut. Kehidupan adalah medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Segala reputasi pasti akan terlupakan. Tulisnya begitu. Bener banget kan? Tubuh kita ini ya pasti berubah-ubah. Karena tubuh kita nggak mungkin abadi. Tubuh ini senantiasa menuju kepada kehancuran. Dari kita bayi, kemudian menjadi tua, dan akhirnya mati. Kembali kepada Sang Pencipta. Sementara jiwa kita kebingungan bagaikan kabut, mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kita. Pada akhirnya, hidup kita hanyalah perang antara diri kita sendiri dan sesuatu yang di luar kita itu. Segala reputasi, status, harta, tahta, kekayaan, jabatan, dan semua yang kita punya di dunia ini, pada akhirnya jadi nggak guna juga. Itu adalah makna hidup yang sebenarnya. Selanjutnya kita hanya perlu menuju kepada taraf hidup yang bahagia. Nah, dalam ajaran Stoik, kebahagiaan bergantung pada bagaimana cara kita menyikapi kehidupan. Kebahagiaan itu nggak melulu soal mencari kesenangan belaka, karena kebahagiaan yang berlandaskan kesenangan itu dinamis, selalu berubah-ubah berdasarkan suasana hati. Boleh jadi hari ini kita suka warna merah, tapi besok, ya, lusa, minggu depan kita jadi suka warna biru. Boleh jadi hari ini kita suka lagu-lagunya Iwan Fals, tapi esok, lusa, minggu depan, bulan depan kita jadi suka lagu-lagunya Maher Zain atau yang lainnya misalnya. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita terbebas dari hal-hal yang mengikat kita. Mengikat di sini bukan mengacu pada peraturan seperti norma atau hukum. Mengikat di sini maksudnya adalah harapan berlebih yang membuat diri kita sulit untuk bergerak. Harapan berlebih yang membuat diri kita ini tidak leluasa untuk bertindak. Harusnya kan nggak gitu. Gunakan harapan sebagai motivasi, bukan sesuatu yang mengikat diri. Nah, untuk mencapai kebahagiaan, cara selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Bersyukur kepada Allah dengan hati. Ya, kita jangan lihat apa yang dimiliki orang lain. Meski mereka kaya, terlihat bahagia, semuanya ada, tapi belum tentu loh itu menunjukkan atau menggambarkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kita harus paham bahwa setiap orang itu punya jalan takdirnya masing-masing. Nah, kalau kita mengikuti jalan takdir kita, insya Allah kebahagiaan akan muncul dalam kehidupan kita. Begitulah Stoik mengajarkan kita, kalau kita ingin hidup bahagia ternyata
Caranya sederhana sekali. Happiness is simple. Ya, kebahagiaan itu memang sederhana. Kebahagiaan itu ada di sini nih, di hati. Kalau hati kita bahagia, kita berada dalam keadaan apapun, kita pasti akan bahagia. Seberapa besar masalah yang kita hadapi, kalau hati kita bahagia, kita pasti akan bahagia. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jannati fi qalbi. Surga itu ada di dalam hatimu. Seperti dikisahkan, Ibnu Taimiyah pernah dipenjara sebanyak 7 kali karena difitnah. Coba bayangkan bagaimana kehidupan di dalam penjara. Begitu mengalami kesempitan yang luar biasa. Dia mengalami siksaan, ancaman, penindasan. Tapi beliau tetap menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Karena apa? Karena hatinya bahagia dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah tahu betul, semakin manusia mengalami bahagia, merasakan kebahagiaan adalah ketika dia semakin dekat dengan Rabb-Nya, zat yang mengatur segala sesuatu dengan kehendaknya. Sehingga kalau hatinya sudah bahagia, kita akan merasa bahagia meski dalam kondisi paling sulit sekalipun. Bahagia adalah ketika kita merasa lapang apapun yang datang. Dan ingat, jika kita menghadapi masalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salatmu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ada masalah, sholat. Kalau kamu merasa resah, sholat. Kalau kita merasakan kegalauan yang luar biasa, sholat. Rasulullah aja kalau mengalami masalah sedikit, segera sholat. Masa kita enggak? Rasulullah itu kalau lagi dapat masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya adalah dengan sholat. Jadi Rasul kalau lagi ada masalah dalam hidupnya, kemana beliau larikan? Beliau larikan ke sholat. Nggak seperti kita yang dikit-dikit bikin-bikin status di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, atau kita curhat sana-sini kepada kawan-kawan kita di kafe-kafe misalnya. Nggak seperti itu. Tapi curhatlah kepada Allah. Karena Rasul tahu yang bisa menyelesaikan masalah hidup kita ya cuma Allah. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya Allah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Jadi kalau Allah ingin menyelesaikan masalah hidup kita, itu kecil banget bagi dia. Dia tinggal bilang kun, selesai. Tapi kebanyakan dari kita sombong. Kebanyakan dari kita enggan kembali kepada Allah. Kebanyakan dari kita lebih menyandarkan diri pada diri kita sendiri, kepada cara kemampuan berpikir kita, kepada harta-harta kita, kepada jabatan-jabatan kita, kepada semua kesenangan-kesenangan hidup. Kita lupa kita diciptakan untuk satu tujuan, yakni manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun masalahmu, hamparkan sajadahmu, selesai. Nggak apa-apa, merengeklah kepada Allah, menangislah sejadi-jadinya kepada Allah, mintalah segala apapun yang kau suka di dunia ini kepada Allah. Allah itu suka kalau kita merengek. Allah itu suka kalau kita menangis. Allah itu suka kalau kita melibatkannya dalam setiap jengkal kehidupan kita. Selanjutnya, lakukanlah kebaikan kepada orang lain, kepada alam ini. Sederhana aja. Sesederhana kuda berlari, sesederhana lebah menghasilkan madu, sesederhana kebun anggur membuahkan anggur, masa demi masa, tanpa kita pikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan tadi. Terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu, dan cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu, dan lakukanlah semuanya dengan sepenuh hati. Jadi ya udahlah, jangan lagi buang-buang waktu untuk memperdebatkan apa dan bagaimana menjadi bahagia itu. Sederhana aja, jadilah orang baik, nikmati semuanya dengan hati, kemudian berbahagialah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.